Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Puji Astuti, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Sarjana Niyata Taman Siswa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Hubungan Kebiasaan Belajar dan Konsep Diri terhadap Hasil Belajar Matematika Peserta Didik SMA Negeri Unggul Binaan. Keunggulannya di sini, matematika merupakan ilmu dengan objek kajian yang bersifat abstrak, mengacu pada kesepakatan, mempunyai pola pikir deduktif, serta konsisten dalam sistemnya. Memiliki simbol yang kosong dari arti dan memperhatikan semesta pembicaraan. Ini merupakan pendapat dari Wardani dalam jurnalnya terbitan tahun 2010. Nah, karena sifatnya yang abstrak dan sulit difahami, tidak semua peserta didik mampu untuk memahami matematika secara langsung. Perlu adanya pengulangan pembelajaran secara mandiri maupun dengan mentor setelah mendapatkan pembelajaran di kelas. Nah, sebelum mengarah ke sana, pendidik memiliki peran penting untuk mengarahkan peserta didik agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Ini merupakan pendapat Prihatini dalam jurnalnya terbitan tahun 2019. Dari berbagai macam cara sistem pembelajaran yang ada, pembelajaran matematika terbaik saat ini adalah pembelajaran yang mengacu pada peserta didik, supaya peserta didik dapat melatih kreativitasnya. Ini pendapat Asri dan Nur pada tahun 2015. Nah, pembelajaran ini akan menciptakan kebiasaan belajar pada peserta didik. Terdapat 4 pilar yang bisa menciptakan kebiasaan belajar pada peserta didik, ialah learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be. Nah, ini merupakan pendapat dari Prihatini dan teman-teman pada tahun 2019. Hal tersebut karena kebiasaan belajar sangat berkaitan dengan cara belajar yang dimiliki setiap peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan atau cara untuk menyelesaikan masalah. Pendapat Asri dan Nur tahun 2015. Nah, kebiasaan berkaitan dengan cara yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pengetahuan, sikap, kecakapan, dan keterampilan. Yang selanjutnya, hal tersebut akan menjadi kebiasaan apabila dilakukan secara terus-menerus. Pendapat Pangesti tahun 2020. Nah, kebiasaan belajar ini akan menimbulkan semangat dalam diri sehingga peserta didik mampu untuk mengkonsepkan dirinya dengan baik. Menurut Asri dan Nur pada tahun 2015, konsep diri merupakan pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri dan menjadi faktor penting dalam mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat Pangesti tahun 2020 yang mana mengungkapkan bahwa konsep diri merupakan keyakinan dalam diri seseorang tentang dirinya sesuai dengan pemikirannya sendiri. Konsep diri juga mempengaruhi bagaimana seseorang akan berperilaku. Nah, terciptanya kebiasaan belajar yang baik tentunya akan berpengaruh terhadap hasil belajar yang baik pula. Ini merupakan pendapat dari Sakinah pada tahun 2019. Konsep diri yang baik dengan diiringi kebiasaan belajar akan mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, hasil belajar itu merupakan suatu perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti proses belajar sesuai dengan tujuan pendidikan. Pendapat Komariah dan Laili pada tahun 2018. Hasil belajar peserta didik dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik, seperti ciri khas atau karakteristik, sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengolah bahan belajar, rasa percaya diri, dan kebiasaan belajar. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri peserta didik, seperti guru, lingkungan sosial, kurikulum, serta sarana dan prasarana. Ini merupakan pendapat Fitriani tahun 2022. Nah, baik faktor internal maupun faktor eksternal memiliki peran penting terhadap proses belajar serta hasil belajar peserta didik. Menurut Asri dan Nur pada tahun 2015, faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik ialah motivasi, sikap, minat, kebiasaan belajar, serta konsep diri. Sehingga dalam penelitian ini, faktor-faktor yang difokuskan ialah terkait dengan hasil belajar siswa, yakni kebiasaan belajar dan konsep diri. Berdasarkan pemaparan pendapat beberapa ahli tadi, dapat kita simpulkan bahwa matematika merupakan ilmu yang dianggap sulit, namun terus berdampingan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, untuk dapat mendalami ilmu matematika,
diperlukan kebiasaan belajar yang tinggi serta konsep diri yang baik. Beberapa peneliti memfokuskan pada peranan orang tua dalam mengukur hasil belajar peserta didik, sehingga masih sangat minim peneliti yang memperhatikan terkait peranan konsep diri terhadap hasil belajar. Nah, karena itu, penelitian ini berfokus pada hubungan kebiasaan belajar dengan konsep diri terhadap hasil belajar peserta didik. Nah, adapun metode penelitiannya, yang pertama di sini partisipan, yaitu sejumlah 108 peserta didik di SMAN Unggul Binaan. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian ex post facto. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep diri, kebiasaan belajar, dan hasil belajar matematika. Populasinya ini yakni tadi siswa SMA Unggul Binaan, dengan teknik yang digunakan untuk menentukan sampel yaitu multi-stage random sampling. Nah, instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel konsep diri dan kebiasaan belajar adalah angket dan skala Likert. Selanjutnya, pengumpulan data. Analisis data dilakukan dengan mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Nah, data kualitatif pada penelitian ini merupakan angket ataupun kuesioner, kemudian data kuantitatif merupakan hasil jawaban Likertnya tadi. Nah, untuk pertimbangan etisnya, pertimbangan dalam mengambil tempat untuk dilakukannya analisis kebutuhan diambil berdasarkan perbandingan kebiasaan belajar sesuai tingkatan peserta didik, yakni diambil kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 di SMA Unggul Binaan sebagai sampel untuk dilakukannya analisis kebutuhan. Nah, untuk keterbatasan studinya, keterbatasan studi dari penelitian tindakan ini adalah bahwa temuan terintegrasi erat dengan konteksnya. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan dalam pengetahuan dan pengalaman penulis. Menjadi peneliti dengan latar belakang pendidikan matematika, kami telah membangun studi dari basis pengetahuan dan pandangan kami tentang masalah tersebut. Nah, hasil dari penelitian ini, hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwasannya konsep diri berpengaruh terhadap hasil belajar matematika peserta didik, atau dikatakan H0 ditolak dan H1 diterima. Uji hipotesis kedua menunjukkan hasil bahwa konsep diri memiliki pengaruh terhadap hasil belajar matematika peserta didik melalui kebiasaan belajar. Nah, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Untuk hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan hasil bahwa kebiasaan belajar berpengaruh terhadap hasil belajar matematika peserta didik, atau dapat dikatakan hipotesis 0-nya ditolak dan hipotesis 1-nya diterima. Nah, pembahasan. Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah konsep diri berpengaruh secara langsung terhadap hasil belajar matematika. Setelah dilakukan pengujian menggunakan SPSS, diperoleh hasil bahwa konsep diri memiliki kontribusi terhadap hasil belajar matematika peserta didik sebesar 24,4%, sedangkan sisanya dianggap berasal dari kontribusi variabel lain yang turut serta dalam mempengaruhi hasil belajar matematika. Untuk hipotesis keduanya dari penelitian ini, ialah konsep diri memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap hasil belajar matematika melalui kebiasaan belajar. Hasil pengujian SPSS dengan menggunakan SPSS menunjukkan bahwa konsep diri memiliki kontribusi terhadap hasil belajar matematika melalui kebiasaan belajar sebesar 27,9%. Selanjutnya, hipotesis ketiga atau hipotesis terakhir dalam penelitian ini yaitu kebiasaan belajar memiliki pengaruh secara langsung terhadap hasil belajar matematika. Hasil pengujian menggunakan SPSS menunjukkan bahwa kebiasaan belajar berkontribusi sebesar 12%. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu seperti penelitian Saputra dan Nugroho pada tahun 2017, yang mana pada penelitian tersebut hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep diri memiliki pengaruh langsung terhadap hasil belajar matematika peserta didik. Kelas 6 di SDN Wilayah Binaan. Mengenai pengaruh langsung konsep diri terhadap hasil belajar peserta didik,
Hasil penelitian ini juga didukung oleh pendapat Haryadi dan Darmuki dalam jurnal Sakinah tahun 2019 yang mengungkapkan bahwa konsep diri merupakan persepsi seseorang tentang dirinya sendiri yang akan banyak mempengaruhi terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, dari hasil penelitian tadi dapat disimpulkan bahwa mengacu pada hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa konsep diri memiliki kontribusi terhadap hasil belajar matematika peserta didik di SMA Negeri Unggul Binaan sebesar 24,4%. Kemudian konsep diri berkontribusi terhadap hasil belajar matematika peserta didik melalui kebiasaan belajar itu sebesar 27,9% dan kebiasaan belajar berkontribusi terhadap hasil belajar matematika peserta didik itu sebesar 12%. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dikatakan bahwa konsep diri serta kebiasaan belajar memiliki pengaruh terhadap hasil belajar matematika. Nah, sedangkan sisanya itu diduga berasal dari faktor lain yang ikut mempengaruhi hasil belajar matematika peserta didik. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada orang tua yang telah mendukung secara moral maupun material untuk kami dapat melakukan penelitian pada artikel ini. Kemudian kepada guru matematika SMA Negeri Unggul Binaan yang telah memberikan masukan dan saran agar penelitian berjalan dengan baik. Kemudian juga dosen pembimbing yaitu Ibu Betty Kusumaningrum MPD yang telah merevisi artikel ini yang sudah penulis buat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.